Video ini untuk kalian semua yang baru akan memulai atau baru mau terjun ke dunia investasi. Jadi buat kalian yang sudah veteran dalam dunia investasi, silahkan skip video ini. Dan karena video ini benar-benar saya buat informasinya untuk beginner. Oke, halo netizen Indonesia, apa kabar kalian semua? Semoga luar biasa. Oke, jadi buat kalian semua yang nonton video ini, saya anggap baru akan memulai investasi. Mungkin anak sekolah, mungkin yang baru kerja, atau siapapun itu yang ingin memulai investasi. Saya kasih disclaimer dulu di sini. Investasi dan segala instrumen yang akan saya sebut di sini, jangan pernah kalian pikir ini adalah cara cepat untuk kaya. Mungkin ini pahit karena semua content creator keuangan rata-rata memberi harapan ke kalian ya, harapan palsu bahwa kalau kalian nonton video ini, video itu pakai cara ini, pakai cara itu, investasi di sini, di situ, kalian akan langsung kaya raya dalam semalam. Tapi saya enggak ya. Jadi kalau ekspektasi kalian cari cara langsung kaya dalam semalam, bukan di sini tempatnya. Tapi kalau kalian mau menumbuh kembangkan uang kalian secara konsisten, bisa melawan inflasi atau mencapai tujuan keuangan tertentu dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, kalian berada di tempat yang tepat. Oke, jadi investasi ini adalah langkah penting untuk mencapai suatu tujuan finansial, baik mengejar kebebasan finansial maupun memperbesar nilai uang yang kalian punya. Tapi banyak orang yang masih bingung memilih instrumen investasi yang sesuai. Bedanya instrumen ini apa, itu apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, manfaatnya apa, resikonya apa, segala macam. Nah, kalau kalian orang yang seperti itu, di video ini saya akan coba membahas 3 instrumen investasi yang paling populer di Indonesia. Apa aja? Saham, reksadana, dan juga obligasi. Jadi saya mau coba kupas apa itu, cara kerjanya gimana, keunggulannya apa, kekurangannya apa, dan dari mana keuntungan itu berasal. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Kita mulai dari saham. Jadi apa itu saham? Jadi saham ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi ketika kalian membeli saham, artinya kalian menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut ya, walaupun mungkin hanya sebagian kecil. Jadi istilahnya begini ya. Semisal ada bank ABC, ini IPO atau Initial Public Offering atau melantai ke bursa efek. Ya, terus perusahaan ini divaluasi sebesar anggap 1 miliar, walaupun nggak mungkin 1 miliar bisa IPO. Anggap valuasinya 1 miliar dan jumlah lembar sahamnya itu ada 1 juta lembar. Berarti harga per lembarnya berapa? Rp1.000. Nah, kalau kalian punya 100 lembar atau 1 lot ini artinya 100 lembar ya, jangan pernah salah. Karena dosen saya di Fakultas Hukum dulu pernah salah ngomong 1 lot itu 1.000 lembar. Jadi gitu, berarti nilai sahamnya itu adalah Rp100.000 atau 0,01% dari perusahaan tersebut. Anggap kalian join usaha sama temen ya, misal valuasi bisnisnya itu 100 juta, kalian masuk 20 juta, itu kalian punya sahamnya 20%. Konsepnya sama. Nah, investasi di saham ini ada 2 cara ya untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu capital gain. Jadi bayangkan kalian membeli anggap 1.000 lembar saham PT Maju Mundur seharga 1 juta. Nah, setelah 1 tahun harga sahamnya itu naik menjadi Rp1.500 per lembar. Dan kalian jual dan kalian mendapatkan 1,5 juta. Artinya ada keuntungan sebesar 500.000 hanya dari kenaikan harga saham. Itu capital gain. Jadi contoh praktisnya dalam dunia UMKM ya gini, anggap teman kalian punya bisnis warung bakso. Dia punya 1 warung bakso dengan valuasi Rp100 juta. Lalu kalian beli semuanya. Dan seiring berjalannya waktu dengan cash flow dan keuntungan dari operasional warung bakso tadi, kalian ekspansi usahanya dan berkembang jadi 5 warung bakso. Lalu warung bakso itu kalian jual ke orang lain sahamnya 100%. Dan ketika kalian jual kan nggak mungkin harganya masih tetap Rp100 juta. Bisa jadi Rp500 juta atau bahkan lebih. Begitu kurang lebihnya. Makanya intinya kalau kalian mau untung investasi saham dari capital gain, kalian harus cari perusahaan yang berkembang atau ekspansi. Jadi ada lagi cara kedua yang untuk mendapatkan keuntungan dari investasi saham adalah dividen. Contohnya gini, jika perusahaan mempunyai laba membagikan dividen sebesar anggap 50 per lembar saham. Jadi kalau kalian punya 1.000 lembar saham, kalian akan dapat Rp50.000 dari dividen atau pembagian keuntungan. Jadi dividennya adalah pembagian keuntungan atau profit. Contohnya dalam dunia UMKM ya, kalau kalian anggap berbisnis buka warung bakso dengan teman-teman kalian, semisal modalnya 100 juta ya, bukan buka warung bakso dan kalian joinan berlima, masing-masing modal Rp20 juta. Lalu pada tahun pertama dapat keuntungan anggap sebesar Rp50 juta, lalu itu dibagi sebagai dividen, masing-masing dapat Rp10 juta.
Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian mau untung dari berinvestasi saham dari dividen, kalian harus cari perusahaan yang profit, bukan yang ekspansi. Karena ada perusahaan yang ekspansi terus tapi nggak membagikan dividen. Ada perusahaan yang tidak terlalu ekspansi tapi membagi dividen rutin. Sekarang kita bahas keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan saham yang pertama itu potensi keuntungan tinggi. Ada loh perusahaan yang valuasi sahamnya itu meningkat bahkan 5-10 kali lipat dalam setahun. Walaupun nggak banyak ya, dalam 1 tahun tuh mungkin hanya ada 1-2 perusahaan atau mungkin bahkan dalam 1 tahun ada perusahaan yang nggak meningkat segitu besarnya. Yang kedua itu kalian bisa jadi pemilik perusahaan besar. Ya walaupun itu hanya status dan nggak penting ya, tapi itu salah satu keunggulannya. Kita masuk ke kekurangannya. Apa sih kekurangan investasi saham itu? Yang pertama, harga saham itu bisa fluktuatif. Hari ini bisa naik, besok bisa tiba-tiba turun. Tapi di jangka waktu yang panjang, perusahaan yang punya fundamental bagus akan cenderung naik walaupun ada fluktuasi jangka pendek. Yang kedua, kalian perlu analisis yang dalam seperti kondisi bisnis di sektor yang akan kalian investasikan, dan juga kalian perlu bisa membaca laporan keuangan, dan juga kalian perlu waktu untuk belajar memahami pasar. Karena memahami pasar saham itu tidak semudah memahami wanita. Coba tulis di kolom komentar kalau kalian punya 100 juta rupiah, saham perusahaan apa yang pengen kalian beli. Tulis dan diskusi yang sehat. Yang kedua ada reksadana. Jadi reksadana ini adalah solusi untuk kalian yang nggak punya waktu atau nggak punya pengetahuan untuk menganalisis pasar tapi pengen berinvestasi. Istilahnya ini kalian titip uang ke orang lain untuk diinvestasikan atau di-manage. Jadi uang kalian ini akan dikelola oleh seorang asset manager atau manajer investasi. Contohnya reksadana saham. Jadi manajer investasi ini akan menginvestasikan uang kalian ke berbagai saham. Sementara ada juga reksadana obligasi yang fokus ke surat utang. Jadi contohnya reksadana saham itu gini, bayangkan kalian titip uang ke orang. Anggap kalian titip berapa, 500 ribu. Jadi manajer investasi ini tadi akan nyebar uang kalian ke beberapa perusahaan besar. Nah, jika nilai saham-saham itu naik secara keseluruhan, jadi nilai reksadana kalian juga akan naik. Jadi salah satu keunggulan reksadana saham ini adalah diversifikasi. Jadi diversifikasi ini seperti prinsip jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang ya. Jadi kalau kalian taruh semua telur dalam satu keranjang, kalau keranjangnya jatuh ya telur kalian pecah semua. Nah, kalau salah satu saham di dalam reksadana kalian itu turun, ada kemungkinan saham perusahaan yang lain mungkin naik. Jadi risiko kalian tuh lebih terkontrol, walaupun kenaikan itu nggak akan se-eksponensial, nggak akan setinggi saham ya. Keunggulan reksadana lainnya apa? Ya mudah dan nggak perlu pengetahuan mendalam. Jadi kalian cukup taruh uangnya di situ dan biarkan. Ya. Sangat cocok untuk pemula atau orang yang sibuk. Dimana yang kedua tadi sibuk itu agak nggak terlalu relevan ya. Karena saya jujur cukup sibuk, tapi ya saya masih ada waktu untuk analisa. Ya mungkin karena hidup saya di sini. Lalu kekurangan reksadana apa? Yang pertama itu ada biaya pengelolaan atau manajemen fee yang memotong keuntungan. Selanjutnya adalah kita nggak punya kontrol penuh atas aset yang kita punya. Tulis di kolom komen apa kalian pernah coba reksadana. Kalau belum, apa sih yang membuat kalian tuh ragu? Saya penasaran sebenarnya. Selanjutnya ada obligasi. Jadi obligasi ini adalah surat utang. Jadi misal pemerintah itu pengen membangun jalan tol, tapi butuh dana, belum punya uang. Jadi mereka ini bisa menerbitkan obligasi atau surat utang dan kalian bisa membeli salah satunya. Jadi pemerintah ini akan membayar bunga secara rutin ke kalian, ke investor. Lalu mengembalikan pokok pinjaman ketika jatuh tempo obligasi. Semisal kalian membeli obligasi pemerintah sebesar 10 juta rupiah dengan bunga atau kupon sebesar 6% per tahun. Artinya kalian akan menerima 600 ribu rupiah per tahun sebagai bunga. Nah setelah 5 tahun kalian akan mendapat kembali 10 juta pokoknya plus bunga total 3 juta rupiah. Ada juga obligasi perusahaan di mana cara kerjanya juga kurang lebih sama ya. Seperti kemarin MSTR atau MicroStrategy baru menerbitkan obligasi yang katanya akan dia pakai untuk memborong Bitcoin. Luar biasa. Jadi obligasi ini kasarannya kalian ngutangin orang lalu dapat bunga ya. Tapi bedanya ini ngutangin negara atau ngutangin perusahaan. Jadi keunggulan obligasi ini apa? Yang pertama itu stabil dan lebih aman. Terutama obligasi pemerintah. Yang kedua mendapatkan pendapatan rutin dari bunga. Lalu kekurangan obligasi apa? Yang pertama keuntungan itu pasti jauh lebih rendah daripada saham. Yang kedua ada risiko gagal bayar ketika membeli obligasi perusahaan yang bermasalah. Kalau pemerintah ya bisa aja sebenarnya gagal bayar, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Tapi apakah ada sebuah negara yang gagal bayar utang? Ada. Negara mana? Silahkan cari Google sendiri. Dan menurut saya obligasi ini instrumen yang paling konservatif ya di antara instrumen yang lain yang saya sebut tadi. Jadi kalau kalian hanya ingin menabung tanpa peluang keuntungan yang luar biasa besar, tapi juga kalian takut rugi ya ini mungkin bisa jadi tempat yang tepat.
Tapi kalau kata Timothy Ronald, instrumen orang miskin, ya semua orang berhak pendapat masing-masing. Saya sendiri nggak berinvestasi di obligasi, itu nggak sesuai dengan risk profile dan tujuan keuangan saya. Tapi apakah benar investasi obligasi itu instrumen orang miskin? Kalian sendiri yang menilai. Coba pernah nggak kalian mendengar tentang obligasi negara retail atau ORI atau sukuk? Coba kalian tulis pendapat kalian tentang obligasi ini di kolom komentar. Oke, jadi untuk nge-recap apa yang saya sampaikan dari 3 instrumen tadi, di sini saya kasih tabel ya untuk perbandingan. Setelah kalian dalami, coba kalian pikir, gimana cara memilih instrumen yang tepat? Jadi nggak ada ya satu instrumen yang terbaik untuk semua orang. Ini menurut saya nggak investasi di obligasi karena nggak sesuai dengan tes saya ya, tapi belum tentu itu nggak bagus buat orang lain. Gitu. Jadi keputusan investasi ini sangat personal ya, tergantung profil resiko, kesibukan, jenis pekerjaan, dan banyak faktor lainnya. Jadi gimana cara menentukan instrumen yang terbaik untuk kalian berinvestasi? Yang pertama, kalian harus tahu profil risiko kalian. Apakah kalian ini tipe konservatif, moderat, setengah-setengah, atau agresif? Yang kedua, kalian harus tahu tujuan keuangan kalian itu apa. Apakah untuk dana pensiun, dana pendidikan anak, atau untuk liburan dalam jangka pendek gitu. Yang ketiga, kalian mungkin bisa coba mulai dengan nilai yang kecil. Kalau kalian benar-benar pemula, kalian bisa coba reksadana atau obligasi. Lalu baru beralih ke saham ketika kalian sudah paham betul tentang pasar. Karena perlu diingat, investasi ini adalah perjalanan jangka panjang ya. Kalau saya sering bilang beberapa kali di video, ibaratkan lari, investasi itu maraton, bukan sprint. Jadi yang terpenting adalah mulai sekarang, mulai secepatnya, dan konsisten. Karena investasi itu habitnya atau kebiasaan. Jadi harus dibentuk. Nah, dari ketiga instrumen tadi, mana menurut kalian yang paling menguntungkan? Pilih 1, 2, 3 di komentar dan diskusi dengan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.